Halo guys, welcome back to Stock Diary Channel. Oke, hari ini tanggal 4 Oktober 2022 kita bisa lihat indeks kita akhirnya berhasil rebound nih dari koreksi selama beberapa minggu terakhir. Oke, kita bisa lihat di sini channelnya dari downtrend sebenarnya masih di dalam range channel downtrend ya, tapi bursa kita berhasil bertahan di atas level support 7000-nya di mana berhasil closing di 7072 atau plus 62,53 atau naik 0,89% hari ini. Oke, next kita coba bahas beberapa saham di bursa hari ini. Oke, di sini kita akan mencoba membahas beberapa saham yang masuk kategori top volume, top value, dan top frekuensi. Di mana kita bisa tahu top volume pada hari ini didominasi oleh saham Bumi atau Bumi Resources Tbk. Volume transaksi hari ini Bumi berhasil mencatatkan sebanyak 48.928.453 lot. Oke, kemudian kita coba lihat di top value ada saham Bank BRI di mana mencatatkan transaksi 1,1 triliun, dan yang terakhir top frekuensi dinominasi oleh saham SMDM sebanyak 48.492 kali transaksi. Oke, kita mulai dari saham yang pertama. Yang pertama adalah saham Bumi. Kita coba cek saham Bumi. Oke, di sini kita bisa lihat juga di saham Bumi, sebenarnya Bumi juga sedang dalam fase downtrend ya, mirip dengan bursa kita ya. Tapi Bumi berhasil bertahan di level supportnya di range 130-an sampai 140, atau juga bisa kita lihat dia berhasil bertahan di level MA 60-nya. Di sini kita bisa lihat dia bertahan di MA 60 sideways selama beberapa hari. Kemudian hari ini berhasil rebound dengan penguatan bursa. Kalau kita bisa lihat di sini reboundnya saham Bumi Resources sendiri masih tertahan di level 153, atau kita bisa lihat ini level resist dari channel itu sendiri. Tapi potensi Bumi untuk naik kembali ke level 168 patut kita coba lihat ya. Oke, di sini kita coba cek kembali untuk saham Bumi. Kita bisa lihat di sini saham Bumi ini dalam broker summary-nya terlihat sebenarnya masih distribusi ya. Dilihat di sini porsinya masih lebih besar yang jual, top brokernya. Kemudian kita bisa lihat juga di sini dari sisi foreign-nya net sell ya guys. Telah terjadi net sell selama 3 hari berturut-turut di setelah tren kenaikan itu sendiri. Jadi selama net sell foreign Bumi telah naik 3-4 hari sebenarnya ya. Ada net buy 58 miliar di sini, ada kenaikan 0,75%, setelahnya naik terus 3%, 3,6%, dan 7,74% dengan foreign net sell ya. Dan di sini juga fasenya distribusi. Jadi untuk teman-teman yang masih pegang saham Bumi ya, maksudnya diperhatikan saja kecenderungannya ya guys, masih ada potensi untuk turun juga karena kita lihat di sini masih fasenya distribusi. Oke, next kita ke saham BBRI. Oke, kita bisa lihat di sini saham BRI sendiri sedang dalam fase sideways-nya ya guys. Dia sideways dari awal September, dari tanggal 5 September sampai awal Oktober ini udah 1 bulan ya fasenya, dimana range tradingnya sendiri kita bisa lihat di sini dia bergerak di level 4000, resistnya di 4670 di sini guys, kita bisa lihat. Kemudian support levelnya ditradingkan banyak di level 4480 atau sampai 4500. Jadi selama beberapa periode ini BRI masih dalam fase sideways-nya. Kalau lihat dari sisi trennya sendiri, BRI sendiri dalam tren
uptrend ya guys. Kita bisa lihat di sini posisi BRI masih di atas MA60 dan MA20-nya. Apalagi hari ini dia kembali trading di atas level MA20-nya. Jadi secara tren harusnya BRI masih naik, MACD-nya juga udah mau cut kembali ya. Oke, kita coba lihat saham BBRI di sini. Kalau kita lihat BBRI sendiri, kita coba lihat di sini dari broker summary-nya terlihat sekali akumulasi, dan akumulasinya oleh broker asing ya guys. Di sini ada BK, ada YU, ada ZP sendiri. Di sisi broker yang sellernya kebanyakan memang lokal dan retail. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, kenaikan BRI juga disupport sama net buy asing udah 2 hari berturut-turut. Oke, di tanggal 3 kemarin, asing telah melakukan pembelian sebanyak 125 miliar, dan pada hari ini dengan kenaikan kenaikan BRI yang naik 2,42% sebanyak 110, itu ada akumulasi beli dari asingnya 286 miliar. Jadi kalau lihat dari sisi broker summary dan foreign flow-nya, harusnya Bank BRI ini masih ada potensi untuk melanjutkan uptrend-nya. Nah, di sini ada resistnya nanti di 4.690. Kalau dia berhasil break, mungkin dia akan membuat new high baru ya guys. Saham yang ketiga adalah SMDM. Oke, saham Surya Mas Duta Makmur. Di sini kita bisa lihat SMDM sendiri mengalami uptrend yang cukup signifikan dari awal bulan September, tepatnya tanggal 6 September 2022, di mana terjadi kenaikan yang cukup tinggi dari level 196 di tanggal 6 September. Sekarang itu udah di level 470 guys. Jadi kalau kita lihat di sini, kenaikan SMDM ini juga ditunjang dengan volume transaksi yang cukup meningkat, dan saat ini juga masih dalam fase uptrend yang kita bisa lihat di sini. Moving average 60 dan moving average 20-nya sendiri masih posisinya di bawah tren pergerakan harganya sendiri guys. Oke, kita lihat MACD-nya juga masih kuat. Uptrend-nya kita lihat dari broker summary-nya sendiri, SMDM. Jadi saham top frekuensi hari ini SMDM sendiri, kalau kita lihat dari broker summary, di sini memang masih ada akumulasi ya. Dari broker summary-nya masih ada akumulasi. Dan kita lihat untuk asingnya sendiri, kalau lihat pergerakan hampir dari kenaikan di tanggal berapa tadi guys? Tanggal 6 September. Dari 6 September itu kita bisa lihat tadinya masih nol ya di sini ya, asing nggak ada akumulasi waktu dia auto reject pertama kali di tanggal 6 September. Tapi setelah itu asing terlihat melakukan akumulasi pembelian terhadap saham ini, walaupun hari ini kenaikannya juga ditopang dengan pembelian net asing ya guys ya. Jadi kalau lihat SMDM ini sebenarnya kalau lihat dari tren masih cukup kuat untuk mengalami kenaikan atau break new high. Kita coba lihat sebelumnya apakah pernah ada harga di level ini selama beberapa periode waktu. Sepertinya coba kita ganti ke weekly teman. Oke. Kalau kita lihat di sini, ini new high ya guys, new high. Mungkin dulu di tahun 2007 SMDM ini pernah mencapai level tertingginya di 360. Cuman untuk kali ini dia bikin new high, jadi high-nya juga udah cukup tinggi nih ya. Oke. Faktor apa sih yang membantu SMDM untuk naik tinggi ini? Kita bisa coba cek juga di sisi laporan keuangannya. Kalau kita bisa lihat di sini laporan keuangan
kuartal 2 2022 terlihat ada kenaikan net income dari SMDM 2 kali lipat dibanding atau 100% kenaikannya dibanding tahun 2021. Jadi kita bisa lihat labanya sendiri meningkat 2 kali lipat SMDM. Kalau kita lihat dari sisi price book value-nya sendiri, ini masih di bawah 1, 0,5, dan PE ratio-nya sendiri juga masih 5,5 di harga waktu kuartal 2 ini real, waktu laporan keuangan kuartal 2. Tapi kalau kita bisa lihat dengan harga 415 ini, price book value-nya udah lari ke 1,1 dengan PE 13,8. Oke, jadi kalau dari sisi finansialnya sendiri kita bisa lihat ada memang kenaikan laba di sini sehingga menunjang dengan kenaikan harga saham SMDM itu sendiri. Oke, untuk hari ini mungkin kita bahas tentang 3 saham ini dan semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel ini. Sampai jumpa dan salam sukses.